Halo guys, bertemu lagi dengan Historical Linux. Tidak terasa telah berlalu 1 minggu. Di video kali ini saya akan mencoba Puppy Linux ya. Jadi setiap minggu saya akan mencoba satu Linux distribution dan minggu ini giliran dari Puppy Linux. Advantage dari Puppy Linuxnya itu ready to use, easy to use, relatively small. Puppy Linux ini distro Linux yang cukup terkenal. Sering direkomendasikan untuk mereka yang mencari distro yang betul-betul ringan dan bisa langsung jalan di flash disk guys. Dia di sini bilang Puppy Linux itu not a single Linux distribution like Debian, tapi collection of multiplayer Linux distribution built on same share principle. Entah apa artinya ya. Yang jelas ini adalah turunan dari berdasarkan Debian ya. Nama versinya sekarang itu adalah Bookworm Pup. Versi 10.0.10 baru dirilis tanggal 13 Februari yang lalu. Nah, saya akan download ISO-nya kecil sekali, hanya 700-an megabyte. Dan saya akan jalankan langsung di flash disk, tidak saya install ke hard disk ya. Kita akan ngetes apakah enak atau tidak, atau mudah atau tidak. Kalau kita jalankan Puppy Linux ini langsung directly dari flash disk. Kita akan menggunakan program Rufus. Karena Rufus ini akan mengeksklusifkan satu flash disk ke dalam ISO kita, hanya dieksklusifkan di satu flash disk. Kalau pakai Vento itu kan satu flash disk kongsi-kongsi ya. Saya pernah coba, dia nggak bisa men-save session yang sudah kita jalankan. Untuk menjalankan Rufus ini sangat gampang, kita download program Rufusnya dan kita flash dengan langkah-langkah yang tadi. Nah, ini adalah penampakan flash disknya setelah di flash Puppy Linux, ISO Puppy Linuxnya. Ini adalah sistem information dari CPU yang akan kita pakai untuk testing. Pentium J4400 3.3 GHz, RAM-nya itu 4 GB saja, tapi sudah DDR4 ya. Nah, ini CPU-nya, ini adalah memorinya. Disknya itu sangat kecil, tetapi tidak pengaruh ya, karena kita kan tidak menyentuh hard disknya sama sekali. Dan saya sekali lagi tidak menggunakan WiFi kali ini, hanya menggunakan kabel LAN. Setelah selesai kita flash USB flash disk kita restart, masuk ke BIOS, arahkan agar bootingnya itu booting dari USB flash drive yang tadi kita buat. Nah, ini adalah menunya, banyak sekali pilihannya ya. Sesuai dengan kebutuhan kita, dia bisa yang full loading, bisa hanya kernel saja, dan bisa tanpa grafik user interface. Loadingnya cukup lama karena dia mengcopy semua sistemnya ke RAM ya. Mungkin ada 3-4 menit kali, tergantung dari kecepatan CPU-nya. Nah, kita sudah landing ke Puppy Linux, dan dia karena kita adalah pertama mulai ya, dia suruh kita setting up nama country kita, time zone kita, dan nama hostname-nya yaitu Historical Linux. Dan di sini dia tunjukkan bahwa sudah done. Kita men-setting pertama kali initial setup kita. Yang paling pertama itu saya tentu harus connect ke internet ya. Saya mencari-cari bagaimana caranya. Apalagi saya akan menggunakan kabel LAN ya. Nah, NeoFetch-nya itu pre-install, dan ternyata Simple Screen Recorder itu sudah ada disediakan, sehingga saya tidak perlu install lagi ya. Saya tidak perlu apt install Simple Screen Recorder karena ini kan Debian ya, jadi pakai apt install. Dan saya bisa langsung recording clean di sini. Oke, kita sambung usaha kita untuk connect ke internet. Di klik kanan itu ada Puppy Setup. Tapi bukan di sini ya, ini baru setting menunya saja. Kemudian ini adalah setting displaynya. Desktop environment-nya itu namanya JWM. J itu singkatan dari Joy kalau saya nggak salah baca tadi. Jadi Joy Windows Managers. Nah,
akhirnya saya berhasil connect ya dengan internet. Caranya itu adalah demikian ya, kita masuk ke Internet Connection Wizard, pilih yang Simple Network Setup, dan kemudian kita pilih yang LAN ya, dan dia akan langsung connect. Karena LAN itu kan tidak menggunakan password. Langsung kita testing browsernya, dia langsung landingkan kita ke Bookworm Pub 64 homepage. Langsung kita testing Historical Linux punya channel ya, yang teman-teman sedang nonton. Please subscribe, setiap minggu saya mengupload sebuah video tentang Linux distro. Saya lakukan ini sebagai kenang-kenangan agar kelak kalau saya sudah nggak main Linux lagi, saya bisa mereview ulang dan menikmati video-video Linux distro yang ada. Kita hanya penikmat Linux ya, bukan seorang pakar. Di klik kanan itu kita bisa mengakses semua menu-menu yang ada di start menu ya. Jadi identik dengan start menu kalau kita klik kanan di desktopnya. Untuk mengatur semua settingan itu namanya JMW Dash. Di sini kita bisa ganti wallpaper. Nah, saya akan ganti ya wallpapernya dengan grafik-grafik yang saya AI generated dengan program Photor. Ada link link Photornya di description. Kita juga bisa mengatur chonky-nya. Chonky-nya itu adalah yang sebelah kanan ini, yang memberikan info semua aplikasi yang berjalan, performa CPU dan RAM, karena kita kan berjalan di RAM ya. Jadi Puppy Linux ini sekali lagi tidak diinstal ke hard disk, tetapi berjalan langsung di USB drive, tetapi dia meng-save sistemnya ke RAM. Dan kalau dipikir-pikir, nanti kalau saya pakai komputer yang RAM-nya rendah, performanya juga rendah dong. Kalau kita pakai mesin yang RAM-nya sangat besar, misalnya di angka 16 GB RAM, tentunya kita tidak membutuhkan distro Linux seringan Puppy ini. So, ini semacam kontradiksi dengan tujuan dan kebutuhan speknya. Pasti ada sebuah konsep lain di balik yang saya bayangkan ini. Ini adalah simetrik. Seperti biasa, saya hanya mencoba terminalnya. Saya juga mencoba sudo apt install toilet, sebuah aplikasi terminal untuk membuat tulisan ya. Please subscribe. Dan saya menginstal ScreenFetch juga sebagai tandingan dari NeoFetch-nya. Dan saya akan menjalankan sebuah shell, karena kan saya sangat sering mereview, mengetes distro ya. Jadi saya sudah mengetikkan sebuah shell agar semua rutinitas saya itu bisa dijalankan dalam satu perintah saja. Sebelumnya kita lihat dulu kapasitas dari folder home-nya ya. Kurang begitu mengerti karena dia entah diletakkan di flash disk atau itu adalah kapasitas dari RAM kita. Nah, mari kita jalankan shell yang tadi saya maksud. Namanya Historical Linux.sh ya. Jalankannya sangat mudah, tinggal titik garis Historical Linux.sh, running my Python script as intro countdown. Nah, ini semua dibikin dengan bahasa Python tetapi dibantu dengan ChatGPT. Oke, dia tidak bisa mendeteksi desktop environment-nya ya, desktop manager-nya. Ini adalah menjalankan NeoFetch, menjalankan ScreenFetch, menjalankan JavaScript yang saya buat, menjalankan Symmetric, dan please subscribe, menjalankan toilet, dan menjalankan HWinfo. Ini adalah sebuah perintah di terminal yang menampilkan semua spek dari hardware kita. Oke, mari kita baca ya. Kernelnya itu pakai kernel 6.1, agak ketinggalan. WM Window Managers-nya itu adalah JWM versi 2.4, dan di sini NeoFetch-nya sudah dimodif dengan baik ya, sehingga memory use dengan shop-nya itu ada. Union FS itu saya tidak tahu apa.
Dia utak-atik tampilan di NeoFetch itu karena Puppy Linux ini dia sudah ancang-ancang untuk kita pakai di USB, sehingga data dari RAM itu cukup penting bagi mereka untuk kita monitor terus. Oke, itu adalah selnya. Mari kita lihat lagi. Nah, tentu pertanyaannya adalah kalau kita restart, bisakah session kita tuh di save? Nah, mari kita coba ya. Kalau kita pertama kali shutdown, merestart, kita harus melewati langkah-langkah ini. Pertanyaan-pertanyaan ini tinggal dibaca dan kita jawab. Dia misalnya ini adalah pertanyaan mau choose file system yang apa. Saya lebih terbiasa dengan ext4. Kemudian berapa file size-nya? Saya pilih 500-an megabyte ya. Ini sebuah pilihan yang ada konsekuensinya ternyata. Nah, ini saya sudah beralih ke kamera handphone. Nama file save-nya adalah Historical Linux dan kita tinggal klik yes untuk men-save dan Puppy Linux-nya akan men-save-kan kita. Pada waktu pertama kali diproses ya, ini cukup lama, hampir 15 menit. Nah, mari kita restart. Pilih pilihan yang pertama juga. Oke, dan berhasil guys, mantap sekali. Jadi kalau kita menggunakan Puppy Linux di USB flash drive, jangan khawatir, semua pekerjaan kita akan bisa di save. Nah, ini adalah semua hasil rekaman saya ya, masih utuh semua. So bisa kita pergunakan untuk menggunakan Puppy Linux ini di berbagai mesin hanya dengan membawa USB flash drive yang tadi kita sudah setting. Kita akan mencoba menginstal sebuah program ya. Saya mau menginstal Office-nya menggunakan Synaptic Package Manager. Tinggal kita cari Office-nya, tapi saya hanya mau menginstal LibreCall-nya saja. Jadi bukan satu paket Office full. Dan caranya sangat mudah. Ini sudah sangat sering kita lakukan. Sekali lagi, Puppy Linux yang sedang saya tes ini berjalan di atas USB dan di loading ke RAM, tidak menyentuh hard disknya sama sekali. Mari kita tes LibreOffice Call. Di mana dia ya? Pengkategoriannya itu menggunakan kata bisnis ya. Nah, ini adalah Microsoft Excel-nya yang di Linux. Di program LibreOffice Call ini kita bisa meloading file .xsl Linux ya, dan kemudian Puppy Linux yang tadi kita lakukan, kita install, kita bisa pakai untuk bekerja dengan LibreOffice Call ini. Dan lancar sekali ya, setiap kali kalau saya menginstal sebuah distro saya selalu mengetes Office-nya. Walaupun mungkin agak ketinggalan ya versinya. Oke, LibreOffice Call berjalan dengan baik. Apalagi yang bisa kita testing ya. Nah, ini adalah gambaran visual dari storage kita. Ini di zaman dulu itu, zaman DOS itu ada loh. Norton utilities yang seperti ini. Itu sekitar 30 tahun yang lalu ya guys ya. Jadi aplikasi yang pre-install di sini itu rata-rata tentang information hardware ya. Karena sepertinya yang membuat Puppy Linux ini mempersiapkan distro ini untuk sebagai utilities. Kita memperbaiki komputer orang lain gitu. Jadi tools untuk hardware-nya cukup lengkap di sini. Saya rasa ini tidak begitu cocok untuk daily drivers ya. Jadi saya tidak lanjutkan dengan mengetes main game dan mengetes Wine. Nah, tadi saya kan mengset hanya 500-an megabyte dan saya sering mengalami pesan kehabisan kapasitas guys. Tetapi tidak perlu khawatir kalau kita restart dan kita tidak men-save session kita, maka semua session kita akan balik lagi ke save yang sebelumnya. Nah, ini adalah menu untuk menginstal ya. Terminologi yang dipakai untuk menginstal pun berbeda.
dan harus pelan-pelan kita baca, bahkan harus kita sambil melihat tutorial kalau kita ingin menginstal Puppy Linux ini, karena terminologinya itu berbeda sekali dengan kalau kita menginstal distro Linux yang lain ya. Nah, ini mungkin adalah topik untuk video yang lain. Di sini ya perlu dipelajari ulang lagi bagaimana cara menginstalnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya menggunakan flash disk yang tadi kita pakai di komputer yang G440 itu. Saya pakai ke mesin yang lain yaitu Intel i5. Tetapi RAM-nya juga 4 GB ya. Hanya resolusinya lebih rendah, makanya agak kecil tadi. Dan ternyata terloading dengan sempurna juga apa yang kita lakukan di komputer yang lain. Kalau kita bawa flash disknya, kita loading ke komputer yang lainnya lagi, bisa terjadi. So, asik juga ya. Ini membuka sebuah kemungkinan bagi kita untuk semua resources-nya kita persiapkan di komputer yang lebih kuat. Dan pada waktu kita menghandle mesin yang lebih low spec, mungkin saja jadi lebih ringan pekerjaannya. So, nah ini terlihat ya, ini sudah pindah ke Intel i5. So, eksplorasi Puppy Linux ini sangat luas aplikasinya, tapi bukan sebagai daily driver ya, lebih ke sebagai tools untuk kita memperbaiki sistem atau memperbaiki komputer. Nah, ini adalah file yang wujud dari file yang menyimpan semua session kita ya. Saya buka di Windows. Oke, kita baca di DistroWords. Originnya itu dari Australia. Dan dia bilang memang dirancang untuk small. Dan historinya bisa dibaca, sudah dibuat dari tahun 2003 guys. Sudah 20-an tahun ya. Dan varian dari Puppy Linux ini banyak sekali. Ada Debian Dock. Macam-macam ya. Dan varian yang lagi kita testing ini namanya Bookworm Pup versi 10.0.10. Baiklah, demikianlah sekitar 17-an menit kita mencoba Puppy Linux berjalan di USB drive dan tidak diinstal ke hard disk, dan semua sistemnya di loading ke RAM seperti saya bilang tadi ya. Kalau RAM-nya kecil tentu kita tidak bisa pakai Puppy Linux ini dengan leluasa. Tetapi kalau RAM kita besar, kita tidak perlu menggunakan Puppy Linux ya. Jadi penggunaannya ini cukup menarik. Tidak sesimpel yang saya bayangkan. Kalau teman-teman ada pengalaman di Puppy Linux ini, please di komen dan kita sharing bersama. Thanks for watching. See you again next week and